Hai, kenalin, aku Alvin Rahma dan di samping aku ada teman aku namanya Dinar dan Arya Malia. Jadi di sini kita akan bincang-bincang singkat terkait dengan pengertian pembangunan desa dan juga Pengertian feminisme. untuk pembahasan lebih lanjutnya, mari kita cek penjelasan berikut ini. Secara singkat, desa adalah suatu area geografis yang didiami oleh penduduk yang memiliki otonomi dalam menjalankan pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 Ayat 1, pembangunan desa adalah upaya untuk membuat desa menjadi tempat yang lebih baik dengan meningkatkan pelayanan dasar, membangun dan merawat infrastruktur dan lingkungan, mengembangkan pertanian yang produktif, menggunakan teknologi yang tepat guna, dan meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa. Kemudian, dari pengertian pembangunan pedesaan akan dikaitkan dengan perspektif feminisme. Jadi, feminisme adalah serangkaian gerakan sosial yang bertujuan untuk meraih kesetaraan gender dalam hal ekonomi, politik, sosial, serta memberdayakan seluruh perempuan dalam mewujudkan hak mereka. Gerakan ini khususnya dibuat untuk menghilangkan kesenjangan upah, pendidikan, akses adanya seksisme, serta sebagai bentuk emansipasi terutama terhadap kaum perempuan. Feminisme menunjukkan bahwa perempuan mampu berperan lebih dalam keterlibatannya pada suatu kebijakan atau aturan-aturan lainnya. Nah, sekarang udah ngerti kan tentang pengertian pembangunan desa dan juga feminisme? Yuk, sekarang kita ke pembahasan selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang peran pemuda dalam pembangunan pedesaan di era globalisasi dan apa? Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai peran pemuda dalam feminisme di era globalisasi bersama saya Sabila Dan Senli. Ayo check it out. Peran pemuda dalam pembangunan desa di era globalisasi. Salah satu langkah para pemuda untuk memajukan bangsa di era globalisasi yaitu dengan partisipasi aktif pemuda dalam upaya pembangunan di masyarakat. Pembangunan pedesaan didukung oleh lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2004 dan penyaluran dana desa yang bertujuan mengakselerasi pembangunan pedesaan. Kebijakan tersebut mendorong semangat revolusi pembangunan pedesaan menuju desa yang mandiri dengan tetap mempertahankan lokalitasnya. Dalam praktik pembangunan pedesaan, kita membutuhkan orang-orang penggerak sebagai pemantik masyarakat desa agar ikut bergerak dan bekerja sama membangun desa. Salah satu kelompok yang diharapkan sebagai penggerak pembangunan desa adalah pemuda. Hal tersebut dikarenakan kelompok pemuda sebagai generasi yang memiliki semangat juang yang tinggi, memiliki pemikiran yang kritis, serta berwawasan luas. Dalam proses pembangunan pedesaan, peran pemuda dilibatkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa atau master plan desa. Master plan desa merupakan dokumen perencanaan jangka panjang sebagai pedoman dalam pembangunan pedesaan yang akan mendorong rencana antar sektor yang termuat di dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM desa agar tetap bersinergi dan berkelanjutan. Pelibatan pemuda dalam penyusunan master plan desa diharapkan dapat membantu menganalisis kondisi, masalah, dan potensi yang ada di desa. Selain itu, pemuda diharapkan juga dapat aktif menyuarakan isu-isu publik di desa seperti pelayanan desa, akuntabilitas keuangan, transparansi, partisipasi, dan pembangunan pedesaan yang inklusif. Master plan desa menjadi wadah bagi pemuda untuk bersinergi menentukan arah pembangunan pedesaan ke depannya. Kesetaraan gender telah menjadi salah satu fokus dalam program SDGs, di mana sangat penting untuk mendukung persamaan hak antara perempuan dan juga laki-laki. Sebagai pemuda, sudah seharusnya kita memiliki semangat untuk menciptakan kesetaraan gender dan menjadikan hal tersebut sebagai tanggung jawab dan juga prioritas kita bersama. Berikut adalah beberapa peranan penting pemuda dalam mewujudkan kesetaraan gender. Di antaranya, yang pertama adalah dengan menghapus pandangan klasik tentang peranan perempuan. Salah satu kendala untuk mencapai kesetaraan gender ini disebabkan karena adanya pandangan klasik melalui konstruksi sosial.
Pandangan tersebut sering menganggap bahwa peran perempuan masih di bawah laki-laki. Oleh karena itu, pemuda sudah seharusnya berupaya untuk menghapus stigma buruk tersebut. Yang kedua, dengan mendorong kemampuan perempuan untuk memimpin. Pandangan klasik yang muncul kerap memunculkan rasa tidak percaya diri bagi perempuan, yang kemudian menyebabkan banyaknya perempuan yang bersikap apatis. Oleh karena itu, sebagai pemuda, terutama perempuan, kita harus bisa mendorong perempuan lain untuk berani menunjukkan skill dan juga power mereka untuk mematahkan stigma buruk masyarakat terhadap perempuan. Yang ketiga, terjaminnya tempat aman bagi perempuan. Mengingat bahwa perempuan kerap mendapatkan diskriminasi, oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dan menjamin tempat aman. Dalam mencapai hal ini, tentunya membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak dan juga dorongan dari pemuda untuk mencapai kesetaraan gender. Dan yang terakhir, pemuda berperan untuk menyebarkan awareness terkait kesetaraan gender. Kesetaraan gender hadir untuk mewujudkan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan, yang artinya dalam hal apapun tidak ada perbedaan antara keduanya, dan tidak ada yang spesial yang melampaui satu sama lain. Peran yang mungkin bisa dilakukan oleh anak muda yaitu dengan membuat program pentingnya kesetaraan gender bagi lingkungan dan negara. Kemudian, bisa dengan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, tidak ada perbedaan dalam hal apapun, dan juga menjamin hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kalian udah tahu kan tentang apa aja sih peran pemuda dalam pembangunan pedesaan dan juga feminisme di era globalisasi ini. Dan selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kami mengenai studi kasus. Halo, aku Gina. Aku Ferdi. Aku Malik. Kita bertiga di sini akan menjelaskan studi kasus feminisme di Indonesia, bagaimana perempuan muda di India menyelesaikan permasalahan patriarki serta berkontribusi dalam pembangunan desa. Negara India merupakan negara yang sedang dalam masa perkembangan ekonomi di era kontemporer. Hal ini juga ikut mendorong perubahan norma sosial yang ada di negara India. Tradisi di India beranggapan bahwa perempuan sejak dahulu dilihat sebagai milik kaum pria. Hanya pria yang dianggap sebagai makhluk yang punya kebijaksanaan. Wanita dianggap tidak bijaksana. Karena itu menganggap wanita harus diawasi oleh pria. Hal ini terlihat sampai sekarang di India. Perempuan tidak diizinkan membangun identitasnya sendiri. Perempuan selalu dilihat sebagai anak atau istri dari seorang pria sehingga otonomi kebebasan mereka diambil. Telah muncul hak-hak perempuan, feminisme, dan kelompok pemberdayaan perempuan muda sebagai suara bersatu mengadvokasi kesetaraan gender. Sementara banyak wanita telah mencapai pendidikan dan posisi terhormat secara global, perempuan muda yang berada di umur sekolah yang kurang beruntung secara ekonomi menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan dasar dan tetap bergantung secara finansial pada pasangan mereka, terutama kaum perempuan muda yang tinggal di pedesaan. Selain pendidikan, masalah mengenai kekerasan seksual pun masih tergolong sangat tinggi di India. Dengan penjelasan singkat ini, maka kami akan membahas isu yang terkait lebih mendalam lagi melalui kacamata feminisme. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pedesaan terkait dengan ekonomi yang lemah, partisipasi kelompok organisasi dapat dianggap sebagai alat yang ampuh untuk pembangunan pedesaan. Self-help group atau SHG adalah kelompok sukarela kecil yang terdiri dari sekitar 10-20 perempuan lokal dalam komunitas atau desa. Kelompok-kelompok ini bertujuan untuk membuat masyarakat desa mandiri melalui kemandirian finansial yang mengarah pada peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan status sosial. Kelompok swadaya mendukung pengusaha perempuan dengan menyediakan pinjaman mikro dan menciptakan lingkungan untuk keterampilan dan pengambilan keputusan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Pedesaan India mengungkapkan bahwa 10% perempuan yang dibantu oleh kelompok self-help group lebih cenderung menabung secara konsisten, yang menunjukkan adanya pemberdayaan ekonomi yang difasilitasi oleh kelompok-kelompok ini. SHG menyediakan pinjaman mikro berbunga rendah,
memungkinkan perempuan dari golongan ekonomi rendah untuk mengatasi masalah keuangan tanpa harus memikirkan bunga yang tinggi. Namun, kemandirian finansial tetaplah tujuan awal dari kelompok ini. SHG juga bertujuan untuk memupuk persaudaraan, meningkatkan status sosial dan perkembangan keluarga. SHG tentu bisa membantu perekonomian dari suatu desa, karena perempuan bisa mendapatkan pendapatan lebih, serta pendapatan ini bisa digunakan untuk bersekolah ke jenjang yang lebih lanjut sehingga mereka tidak harus mengandalkan biaya dari ayah atau suaminya. Karena patriarki di India masih bisa dikatakan kuat, mereka jarang ingin membayar biaya pendidikan perempuan. Tetapi, perempuan yang lulus dengan pendidikan yang tinggi diharapkan untuk bisa membantu perempuan muda lainnya agar bisa memiliki pendidikan yang mapan sehingga siklus ini akan terus berjalan dan pada akhirnya akan menghapuskan patriarki yang ada. Selain aspek ekonomi tersebut, SHG juga sangat berperan penting dalam membantu menangani masalah kesehatan di desa. Dengan SHG ini juga, para perempuan mampu menerobos belenggu kemiskinan, mengalami martabat kemandirian, membangun stabilitas bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, serta memberikan dampak positif di komunitas mereka. Setelah pembahasan tadi, sekarang paham kan peran feminisme di pembangunan desa? Nah, kira-kira pembahasan selanjutnya apa ya? Aku Adele, di sini aku akan membahas tentang tantangan dan hambatan bagi pemuda dalam pembangunan pedesaan di era global. Dalam membangun pedesaan di era global, para pemuda juga memiliki beberapa tantangan dan hambatan, di antaranya 1. Akses terhadap sumber daya alam. Sulitnya akses terhadap sumber daya alam menjadi salah satu hambatan bagi pemuda dalam membangun pedesaan. Dalam membangun desa, sumber daya alam menjadi faktor utama yang dibutuhkan. Namun, untuk mengakses sumber daya alam tersebut, pemuda kerap kali mengalami kesulitan, bahkan pada sumber daya alam yang tersedia di desanya sendiri. Banyak sumber daya alam yang telah diambil alih oleh penguasa, sehingga hanya terdapat sedikit sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh pemuda. Kemudian, pemerintah melarang adanya pengambilan sumber daya alam secara ilegal, tetapi memperumit proses perizinan. Akibatnya, pemuda tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk melakukan pembangunan di desanya. 2. Kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pemuda merupakan gambaran bagaimana kondisi negara, terutama desa ke depannya. Apabila kualitasnya baik, maka pemuda dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan baik dan maksimal pula. Pendidikan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas tersebut. Namun sangat disayangkan, pendidikan di desa masih jauh dari kata layak. Banyak pemuda desa yang masih belum mendapatkan pendidikan tinggi, bahkan pendidikan di tingkat dasar. Padahal dengan adanya pendidikan ini, para pemuda dapat memperoleh pengetahuan yang nantinya dapat diaplikasikan untuk mendukung adanya perkembangan dan pembangunan desa. 3. Diskriminasi gender. Masih adanya tradisi dan stereotip yang kuat terhadap perempuan seringkali membatasi peran pemuda perempuan untuk ikut melakukan pembangunan pedesaan. Perempuan dianggap hanya cocok untuk melakukan pekerjaan rumah atau pekerjaan yang memang diperuntukkan untuk perempuan dibanding menjadi pemimpin atau pengambil keputusan. Peran perempuan sering diabaikan dan dianggap tidak memiliki keahlian atau pengalaman yang cukup untuk membangun desa. Padahal, pembangunan pedesaan tidak ada kaitannya dengan gender. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga mampu memberikan ide dan inovasi baru untuk mendukung adanya pembangunan di pedesaan. Nah, setelah pembahasan tadi, kali ini aku Atta bakal bahas soal solusi dari pembahasan-pembahasan tadi. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan muda di pedesaan India, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Pertama, pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat memperluas jaringan dan dukungan untuk kelompok swadaya wanita atau SHG. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan keterampilan, akses ke sumber daya keuangan, dan bimbingan untuk memulai usaha mikro. Dengan cara ini, perempuan muda dapat meningkatkan keterampilan mereka, kemudian mengembangkan usaha mereka sendiri, sehingga nantinya mencapai kemandirian finansial. Selain itu, pendidikan harus menjadi fokus utama dalam upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender di India.
investasi yang lebih besar dalam infrastruktur pendidikan di pedesaan dan program beasiswa yang ditujukan khusus untuk perempuan muda dari latar belakang ekonomi rendah dapat membantu mereka mengakses pendidikan dasar dan lanjutan. Pendidikan yang kuat akan memberikan perempuan muda dengan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan diri yang diperlukan untuk mengambil peran aktif dalam masyarakat dan mengatasi norma sosial yang merugikan mereka. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok 2, hidup pemuda, hidup feminisme.